Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana pada pertarungan kali ini catur cantik asal Indonesia yaitu Chelsea Monica Sihite berhadapan dengan pecatur kuat asal Rusia, guys. Wow, luar biasa. Kemudian yang lebih menariknya lagi, ternyata dalam pertandingan ini Chelsea menemukan langkah yang sangat brilian. Siapa yang akan menangkan pertandingan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke mas bro, pada pertandingan kali ini Chelsea Monica megang buah putih, sementara pecatur kuat asal Rusia megang buah hitam. Chelsea Monica memulai pembukaan D4, kemudian hitam memainkan C5, Chelsea D5 dimainkan, dilewatkan. Ini masih teori, kemudian hitam menjawab dengan E5, Chelsea memainkan C4, hitam D6 dimainkan, Chelsea kuda C6, hitam memainkan F5. Ini langkah yang kurang akurat. Ya, kenapa ini disebut langkah yang kurang akurat? Apa langkah terbaik hitam di sini? Langkah terbaik hitam itu yaitu dengan memainkan pion G6 ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya ya. Ini dianggap langkah kurang akurat karena pertahanan raja langsung terbuka ya di sini. Kemudian putih memainkan E4, kemudian hitam memainkan kuda F6, putih langsung sikat pion, E kali F5 dimainkan, hitam gajah kali F5, Chelsea memainkan gajah D3, hitam G6 dimainkan, Chelsea langsung sikat gajah, gajah kali F5. Boom. Ini langkah yang tidak akurat, guys. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya yaitu memainkan gajah ke G5. Ini menurut Stockfish ya, guys, bukan menurut saya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah ke Stockfish. Oke, kemudian Chelsea memainkan gajah kali F5, kemudian hitam pion kali F5, G kali F5, kemudian Chelsea memainkan F4. Ini langkah kesalahan. Ya, kemudian hitam menemukan langkah terbaiknya yaitu E4 dimainkan, ini langkah bagus. Kemudian Chelsea memainkan kuda G E2. Hitam memainkan gajah G7. Wow, luar biasa. Sepertinya hitam di sini akan melakukan rokade walaupun pionnya sudah hilang ya, sehingga ditutup menggunakan gajah fianchetto ya, gajah ke G7. Kemudian Chelsea memainkan ya, di sini ada perubahan evaluation bar ya. Evaluation bar Chelsea di sini menurun, guys ya. Chelsea memainkan gajah E3. Apa langkah terbaiknya di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu dengan memainkan kuda ke G3. Wow, luar biasa. Ini langkah yang sangat luar biasa. Idenya apa? Idenya akan melakukan serangan dari sayap raja. Wow, gila. Serangan Chelsea Monica bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi, coy. Ya. Ini langkah yang sangat spektakuler. Kemudian Chelsea ya, kita kembali ke partai aslinya. Chelsea lebih memainkan gajah E3, kemudian hitam rokade, Chelsea menteri B3. Ada langkah yang terlewatkan menurut Stockfish ya, ini langkah terlewatkan. Kenapa Stockfish menyarankan Chelsea memainkan pion ke H2? Apa tujuannya? Ya, sorry, bukan H2, H3. Apa tujuannya? Untuk menghambat pergerakan kuda ya. Ini kan kudanya kan udah nggak bisa lagi ya ke sini, kuda hitam. Ya, itu sebenarnya alasan utamanya ya. Profil axis ya. Kemudian kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea memainkan menteri B3, hitam memainkan A6, kemudian ya walaupun terlambat ini juga dianggap langkah terbaik yaitu H3. Hitam memainkan kuda B D7, kemudian
Chelsea memainkan rokade panjang. Oh, pantesan dia ya. Pantesan dia melakukan serangan dari sayap raja. Wow. Jadi ini rokade berlawan, guys. Kalau bermain dengan rokade berlawanan akan terjadi ya duel yang sangat sengit sekali ya. Kemudian hitam memainkan B5. Chelsea Monica langsung sikat C kali B5 dimainkan. Kemudian hitam benteng B8 dimainkan. Kemudian Chelsea A4, hitam sikat A kali B5 dimainkan. Chelsea kuda kali B5. Ini tidak akurat juga. Kemudian hitam memainkan menteri ke A5. Boom! Ya. Ini langkah yang luar biasa, langkah terbaik. Kemudian Chelsea memainkan kuda E C3, hitam memainkan raja H8. Wow, luar biasa. Kemudian Chelsea memainkan atau menarik menteri ke C2. Sepertinya Chelsea akan melakukan serangan dari sayap raja sehingga dia menggeser menterinya. Ya, akan ada serangan bertubi-tubi dari sayap raja. Ya, sepertinya karena Chelsea ini bermain taktikal ya. Kemudian hitam memainkan benteng B6, Chelsea ya, benteng D G1 dimainkan. Kemudian hitam memainkan benteng A6, Chelsea G4. Kemudian pada langkah selanjutnya hitam melakukan langkah yang sangat blunder, saudara-saudara. Blunder, saudara-saudara. Kenapa ini dinyatakan blunder? Apa alasannya? Karena ini akan membuka serangan atau pionnya akan terbuka, open the pion. Kalau misalnya ini ada langkah seperti ini, ya misalnya dimakan, ya ini akan sangat merepotkan sekali, coy. Akan sangat merepotkan sekali. Ya, ya bisa dengan cara seperti ini. Ya kan? Ya, itu sangat berbahaya sekali, guys. Ya. Gila, luar biasa. Oke, kita kembali. Ya, hitam memainkan ya F kali G4. Boom. Kemudian Chelsea sikat balik, sikat dong ya biar file H-nya terbuka, kan rajanya kan di situ. Kita kan tujuannya untuk menciduk rajanya kan. Nah, ya, menculik maksudnya. Kemudian hitam memainkan menteri B4. Chelsea memainkan G5. Boom. Ya, ini langkah yang sangat bagus. Kemudian ya lagi-lagi hitam memainkan kuda G6. Nah, pada langkah selanjutnya Chelsea menemukan langkah yang spektakuler, langkah yang sangat brilian. Ada langkah brilian di sini, guys. Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat jago dalam bermain catur. Hanya 1% yang bisa menemukan ini, guys. Wow. Pause video ini, temukan langkah terbaik Chelsea Monica yang cantik. Langsung saja. Oke Mas Bro, selamat bagi yang menemukan benteng kali H7.
Boom! Ini langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Wow. Langkah yang sangat spektakuler. Gila, luar biasa. Gila. Bukan kaleng-kaleng guys. Ini langkah yang sangat spektakuler. Gila. Kalau dimakan ini sangat berbahaya sekali kalau dimakan. Ya. Sangat berbahaya sekali saudara-saudara. Saudara-saudara, sangat berbahaya sekali saudara-saudara. Bisa dengan cara seperti ini. Atau bisa dengan seperti ini. Sekak misalnya, ditutup. Ya. Kemudian bisa dengan cara seperti ini. Ya, harus seperti ini. Dan ya bisa seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali coy. Sangat berbahaya sekali coy. Nah, bagaimana pada partai aslinya? Pada partai aslinya kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya hitam memainkan Raja kali H7. Kemudian Chelsea Monica ya seperti yang saya rencanakan tadi memainkan pion keempat skak. Kemudian hitam memainkan Raja H8. Chelsea memainkan Menteri H2 skak. Di sini hitam diborbardir guys. Kemudian hitam panik lalu memainkan kuda H6. Chelsea memainkan F5. Ya, wow, luar biasa. Ini langkah yang sangat spektakuler. Gila, luar biasa. Langkah Chelsea Monica. Benar-benar gila ya langkahnya. Kemudian ya, hitam memainkan benteng kali A4. Ini bukan langkah terbaik, kesalahan. Kemudian Chelsea udah nggak sabar dia, disikat guys. Ya, Chelsea sikat ya, gajah kali H6 skak. Di sana diserang, di sini diserang, Chelsea juga diserang ya. Di sana gunung, di sini gunung ya. Di tengah-tengahnya ada serangan. Oke, langsung saja. Kemudian hitam memainkan wah, gila ini serangan. Yaitu benteng A1 skak. Kemudian Chelsea mau mainkan ini langkah terbaik bukan sih? Boleh lah ya, ini boleh. Nggak bakalan ini kehilangan perwira juga gitu ya. Kemudian ya hitam seperti tebakan saya yaitu memainkan benteng kali ke-1 dan di sini ada yang langkah yang terlewatkan ya sini. Sini sebenarnya sudah memutih ya. Ada langkah yang terlewatkan di sini guys. Apa ya langkah yang terlewatkan di sini? Apa kata Stockfish? Apa kata dunia? Kita tanya dulu sama Stockfish. Oh ini ternyata guys. Stockfish nyuruh narik bukan makan ya. Luar biasa. Gila. Luar biasa. Kalau misalnya nih bentengnya katakanlah ditarik ke sini. Oh, skak dulu ya. Oh, skak. Oh, gila. Mati dong. Mati dong. Mati dong ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya Chelsea ya gagal mematikannya. Kemudian hitam Raja kali G7 dimainkan. Ya, Chelsea Menteri kali G1 dimainkan. Kemudian hitam memainkan E3. Chelsea Menteri kali E3 dimainkan. Kemudian hitam kuda E5 dimainkan. Chelsea Raja H3. Hitam memainkan Menteri. Ya, ditukar ya. Pengen nuker dia guys. Ya, Menteri G4. Kemudian Chelsea nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia lagi nyerang ya. Bukan lagi menukar ya. Chelsea memainkan Menteri H7 skak. Kemudian hitam memainkan Raja F6. Kemudian Chelsea memainkan
kuda kali D6. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian pada langkah selanjutnya, hitam melakukan langkah blunder. Boom! Yaitu raja ke G5. Wow, 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 wow. Kenapa ini blunder, saudara-saudara? Apa langkah terbaiknya tadi? Ya, harusnya menggeser menteri ya. Oke, kita kembali. Kemudian pada langkah selanjutnya, Chelsea juga melakukan kesalahan. Blunder dibalas dengan blunder. Apa langkah terbaik menurut Stockfish? Langkah terbaiknya itu ya dengan memainkan kuda, guys. Kuda ini. Kuda yang nggak bisa kemana-mana ya. Nggak bisa kemana-mana, coy. Kok masih bisa ke sini? 1, sekak, sekak selesai ya. Dapat dong ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Chelsea lebih memainkan kuda F7 skak. Kemudian, kau mungkin makan rugi kan. Ya, hitam memainkan raja F4. Ya, tetap juga ya, blunder ya. Blunder dibahas dengan blunder. Blunder dibahas dengan blunder, coy. Gila ini permainan. Gila. Luar biasa. Kemudian Chelsea menemukan langkah terbaiknya, yaitu makan kuda kali N5 dimainkan. Ya. Kemudian hitam menteri G2 skak, putih menteri B1, B3. Kemudian skak ya, bisa lari ya. Benteng B8 lari bentengnya, nggak bisa diambil ya. Kemudian Chelsea memainkan raja C4, hitam raja kali E5 dimainkan, Chelsea raja E7 skak, kemudian hitam raja kali F5, Chelsea menteri E6 dimainkan, hitam raja G5, Chelsea evolution barnya turun lagi ya. Chelsea memainkan kuda E4 skak. Kemudian hitam memainkan H6. Chelsea lebih memainkan pion ya. Pion coy, pion. Sini imbang ya. Dan pada saat posisi seperti ini, hitam kehabisan waktu guys. Kehabisan waktu dan Chelsea dinyatakan menang dan akurasinya juga Chelsea lebih bagus ya. Wow, ini pertarungan yang sangat spektakuler. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan menghakimi Anda. Ya, oke. Sekian video ini. Saya pecinta catur. Salam rasional. Bye-bye.